Ada channel YouTube namanya Bawah Pohon Science. Itu saya panggil BPS. Bawah Pohon Science. Orangnya siapa saya nggak tahu. Cuman kalau lihat dari profilnya itu kemungkinan dia itu lulusan University of Minnesota, ngambil fisika ya di Amerika. Ya agak tetanggaan dikit sama Missouri lah. Gak terlalu jauh. Masih jauhan dari Garut ke Minnesota daripada Missouri ke Minnesota itu. Nah begini, ya ini orang luar biasa. Maksudnya luar biasa itu tadinya saya pikir dia profesional, tapi sekarang dia offside. Jadi dia itu pertama kali saya lihat videonya dia mengkritisi Ustadz Adi Hidayat. Ya, saya sebut Ustadz Adi Hidayat. Saya sebut wah begitu ya. Nah, Ustadz Adi Hidayat itu beliau menjelaskan tentang jadi salah membaca memang. Salah membaca. Jadi ada map ya, ada seperti map begitu. Dia itu bentuknya seperti apa? Seperti sangkakala. Bentuknya itu, bentuk mapnya. Nah, beliau salah membaca karena dikiranya itu adalah map universe saat ini. Jadi ini seperti sangkakala, sebagaimana disebutkan dalam hadis atau Al-Quran lah. Kemudian disambungkan dengan ayat Al-Quran, kemudian disambungkan dengan hadis. Padahal itu bukan map dari universe yang ada sekarang. Itu adalah evolusi kosmik. Jadi ini diawali dengan Big Bang, kemudian dia itu meledak, kemudian menjadi gas, kemudian terus mengalami evolusi karena waktu berjalan. Nah, yang kita itu ada di dalam salah satu dari bagian yang digambarkan itu. Nah, jadi itu bukan sekarang kayak gini, bukan, tapi itu adalah evolusi begitu. Nah, itu dikritisi. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu salah membaca map dan lain sebagainya. Dan memang benar, dia itu benar. Ya, makanya saya itu nggak pernah suka kalau sains itu dikait-kaitkan dengan agama, nggak pernah suka karena memang sains itu selalu berkembang, kemudian selalu bisa difalsifikasi, sedangkan Al-Quran itu tidak bisa difalsifikasi. Makanya memahami Al-Quran itu bukan dengan cocokologi, tapi dengan ilmu balaghoh. Itu yang paling dekat sudah. Ya, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, kemudian tafsir Quran bil birro'i. Birro'i itu bukan dengan pikiranmu, tapi dengan metodologi, yang mana metodologi itu ada mantik di situ, ada balaghoh di situ, ada nahwu sorof di situ dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadi saya lihat, oh ini orang bagus nih, ya karena memang kritik terhadap penjelasan itu perlu, ya karena kadang-kadang kita sebagai manusia offside, ya Ustadz itu kayak udah tahu semua cabang pengetahuan gitu, enggak, ya kita itu diwajibkan untuk menghargai setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan ekspertisnya. Makanya ada bahasa fa'lam annahu la ilaha illallah, yang mana di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang lain ada perkataan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau kamu mau membaca map ini, tanyakan kepada ahlinya. Ya, ahlinya sudah berbicara salah, ya sudah salah berarti. Nah, kemudian si channel ini pun Bawah Pohon Science, dia juga mengomentari Rocky Gerung. Ya, bahasanya unik, sama kayak saya bahasanya itu suka bahasa yang ya seayan awe gitunya, seadanya saja. Jadi kan karena Rocky Gerung itu suka bilang dungu, jadi dia bikin judul kedunguan Rocky Gerung di dalam fisika lah gitu, kurang lebih lah ya. Nah, nggak masalah buat saya karena saya bukan fans Rocky Gerung juga, biasa saja. Saya salut sama keberaniannya. Ala kulli halin. Kemudian dia itu mengkritisi Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul kemarin. Nah, baru nih masalah nih ya, karena dia sudah offside. Dia itu ahli fisika, sudah mengomentari perkara teologi. Ya, tuh kamu itu ngaca dulu kalau mau ngomong, ya. Begini, dia itu ahli fisika. Fisika itu kalau di dalam mantik itu sebetulnya cabang dari mantik, cabang dari logika. Fisika itu. Makanya di dalam fisika itu ada apa? Metodologi. Dan dia itu harus objektif. Nah, mantik itu dia nanti adalah ilmu yang paling abstrak. Makanya kalau kita ngaji mantik, kemudian ada premis mayor, premis minor, itu contohnya selalu abstrak. Misalkan A, ba, kullu ba, ja. Maka A, ja. Itu di dalam bahasa Indonesia itu A adalah B, setiap B adalah C, maka A adalah C. Padahal premis A adalah C, di dalam kenyataan salah. Karena A mah ya A, gitu. C, ya C. Cuman sebagai abstraksi ini benar, sebagai format ini benar. Nah, yang saya lihat dari video dia mengkritisi siapa
Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul, dia itu tidak sama sekali menguasai ilmu logika, apalagi mantik, yang mana ilmu logikanya itu sudah ditashih dan sudah ditahsin dan sudah ditahqiq, sangat dalam. Ini saya nanti campur-campur bahasanya biar dia ngerasain gimana bingungnya pakai istilah-istilah expertnya masing-masing begitu ya. Kita kadang-kadang bingung dengerin istilahnya fisikawan. Ya fisikawan pun harus bingung lah dengerin kita istilahnya siapa? Mutakalimin begitu. Nah, ini panjang sekali. Kalau misalkan mau disyarah ini bisa 3 jam. Saya mensyarahinya. Cuma saya syarahinya sedikit-sedikit saja ya. Nanti kalau misalkan viewsnya bagus, saya saya lanjutin. Kalau viewsnya nggak bagus mah ngapain? Mau Ustaz lihat aku mah aing bae. Nah begini. Jadi saya karena ini panjang ya, saya breakdown dulu satu-satu. Kesalahan dia itu di mana? Kesalahan dia itu mengatakan bahwa agama ini secara garis besar gitu ya, tidak bisa dikatakan rasional dalam pengertian kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara universal. Jadi hanya ilzam kepada orang yang ngaji kalam saja. Ya buat orang yang ngaji kalam, buat agamanya tertentu yaitu ilzam, bisa dibuktikan. Tapi untuk yang punya keyakinan lain tidak. Nah ini kesalahan secara garis besar begitu. Nah secara satu-satu kesalahannya, jadi karena dia itu mengkritisi Guru Gembul sama Ustadz Nuruddin, yang mana itu adalah mengenai ilmiah, karena judul besarnya itu tadi, apakah akidah Islam bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Itu judul besarnya. Maka yang dia bahas terlebih dahulu adalah ta'rif tentang ilmiah. Ilmiah itu apa? Yang lucu, orang sekelas dia kok ngambil ta'rif ilmiah dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan memang sudah banyak orang yang mengkritisi mungkin di komentarnya, lah kok ngambil tarif dari KBBI begitu. Tadi saya baru lihat ada jawabannya tadi. Kata dia begini, lah terus kalau tidak dari KBBI, saya harus ngambil dari mana? Ngambil dari KBBA, Kamus Besar Bahasa Arab begitu. Nih ya, bukan gitu. Atau cara mengcounter itu bukan gitu. Kalau kamu itu cari satu takrif dalam permasalahan yang sudah ada ekspertisnya, sudah ada kekhususan di dalam ilmunya, kemudian pakai KBBI, itu kemungkinannya 2. 1, miskin literasi. 2, malas cari literatur. Itu kemungkinannya. Lah saya ini kalau mau tahu takrif dari fisika, saya nggak lari ke KBBI. Saya lari ke The Fundamentals of Physics. Yaitu Regnick siapa gitu yang ngarangnya. Saya nggak cari ke situ. Ini adalah modul fisika. Saya cari takrif fisika dari modul fisika. Kamu itu minimalnya cari takrif ilmu itu dari filosof, dari ahli filsafat minimalnya. Kenapa? Karena KBBI ini tidak reliable untuk dijadikan bahan landasan takrif di dalam hal yang ilmiah. Kenapa tidak reliable? Nggak jelas yang ngomongnya siapa. Coba kalau saya tanya sekarang ini KBBI yang ngomongnya siapa? Nggak jelas, itu grup kok, rembukan. Makanya tanya sama ahlinya. Makanya kamu bakal mendapatkan takrif yang sangat berbeda antara KBBI dan The Fundamentals of Physics mengenai takrif tentang fisika. Nanti itu saya bahas. Cuman orang ini 2 kemungkinannya. 1, miskin literasi. 2, malas mencari literatur. Nah makanya kalau mau cari pengertian tentang ilmiah ya, ini kita kalau misalkan dicari dari etimologi secara bahasa, itu kita harus masuk ke dalam bahasa Arab. Mau tidak mau. Kenapa? Karena ini bahasa serapan. Karena ini bahasa serapan. Nggak bisa kamu itu pakai KBBI. Atau kalau mau, cari padanan bahasa Inggrisnya. Apa padanan bahasa Inggrisnya? Ilmiah itu. Knowledge. Dari ilmu. Knowledge. Pengetahuan. Apa perbedaannya nanti antara pengetahuan? Ini untuk membedakan antara pengetahuan dan kepercayaan dan keyakinan yang salah. Misalkan saya berkata, misalkan orang Kristen berkata begitu ya, Yesus anak Tuhan.
Apakah itu bagi mereka knowledge atau faith, kepercayaan? Nah, itu untuk membedakan itu. Jangan sampai kepercayaan disangka sebagai pengetahuan, sebagai ilmu. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada ilmu, ada zon, ada syak, ada waham. Ada itikot jazm nanti yang tanpa dalil. Nah, biar gak pusing si eta mendengarkannya begitu ya. Begini sekarang, kalau misalkan seseorang itu mengatakan Yesus adalah anak Tuhan, kemudian dia menganggap itu sebagai knowledge, itu salah. Karena itu apa? Faith. Kenapa itu faith? Karena itu tidak bisa dibuktikan dengan bukti apapun. Secara empirik tidak bisa, secara rasional tidak bisa. Maka itu faith saja. Atau pengetahuan saya, misalkan kemarin ada El Clasico. Saya punya keyakinan bahwa Madrid akan menang. Ya, eleh sih 4-0. Saya punya sebelum terjadi itu El Clasico. Maka apa yang ada di dalam diri saya ini itu bukan knowledge. Yang ada di dalam diri saya ini apa? Belief. Kepercayaan, keyakinan. I believe Real Madrid will win the match. Itu belief, bukan knowledge. Nah, makanya knowledge ini kalau kita nggak mau, karena banyak orang ini alergi sama literasi Arab, padahal sama-sama manusia, sama-sama orang, tapi kalau orang Arab langsung ini dari agama, ya nggak juga sebetulnya. Ya, kalau kita misalkan mau cari knowledge itu apa pengertiannya? Menurut Plato, knowledge itu justified through belief. Justified true belief itu knowledge dalam pengertian ilmiah di dalam bahasa Indonesia. Justified true belief itu apa? Kepercayaan yang bisa dijustifikasi dalam pengertian dia itu ilzam. Bisa dijustifikasi, bisa memaksa orang untuk sama-sama percaya dan dia true sesuai dengan kenyataan. Dan itu sama dengan pengertian ilmu di dalam ilmu kalam. Apa itu? Apa itu? I'tiqad jazam muwafiq lil waqi nasyun an dalilin. Ya, itu justified itu an dalil, true itu muwafiqun lil waqi, belief itu apa? I'tiqad jazam. Nah, itu baru kita mengatakan ilmu, jangan pakai KBBI. Lo kok pakai KBBI gimana ini? Ya. Ditonton seluruh Indonesia kok pakainya apa? KBBI. Ini nggak jelas orang yang ngomongnya siapa. Kemudian tidak ilzam begitu, nggak expert, bukan pada bidang yang khusus. Jelas pengertian knowledge atau ilmu ini nanti akan ada perdebatan. Oh, itu kan nanti banyak yang mengkritisi. Iya, tapi kan kritik atas kritik pun ada. Makanya kalau kamu itu ahli di dalam bidang ini sudah selesai. Jadi karena takrif ilmu itu nanti bukan hanya itu, ada ilmu itu pengertiannya apa? Sifatun yang kasifu biha al-madkur. Ada yang namanya ilmu itu ma'rifatul maklum. Ini banyak sekali takrif tentang ilmu dan semuanya itu selesai dengan yang ini atau selesai dengan yang itu. Ya, jadi ada penyelesaian di dalam definisi. Nah, itu yang pertama, ya.